Saya akan menjelaskan niat dan juga tata cara sholat. Setelah awal tadi saya sudah mempraktekkan bagaimana gerakan sholat dan juga bacaan-bacaan sholat. Saya berikan sampelnya tadi, yaitu untuk sholat subuh. Sholat subuh. Nah, yang membedakan sholat subuh dengan yang lainnya itu adalah doa kunutnya. Nah, untuk niat-niat sholat selanjutnya, yaitu yang pertama setelah sholat subuh ada sholat duhur. Niatnya usolli fardhu duhri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Terus yang selanjutnya adalah niat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu asri arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu sholat maghrib. Niatnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang terakhir yaitu niat sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu niat untuk sholat 5 waktu. Nah, untuk tata caranya sama seperti halnya yang saya praktekkan tadi, tinggal menyesuaikan berapa rakaatnya saja. Itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai sholat rawatib. Nah, apa sih sholat rawatib itu? Sholat rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu atau sholat fardu itu. Ada sholat qobliyah dan juga ada sholat ba'diyah. Nah, tidak semua dari sholat 5 waktu itu harus dua-duanya ikut. Qobliyah dan juga ba'diyahnya itu harus ikut, tidak. Ya. Di sholat subuh itu hanya ada sholat qobliyah subhi atau qobliyah subuh. Nah, niatnya yaitu usolli sunnatan qobliyah subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat ba'diyah subuh. Dan yang selanjutnya untuk tata caranya sama dengan sholat seperti biasanya, sama seperti sholat fardu, hanya niatnya saja dan tempat atau waktu pelaksanaannya yang berbeda. Nah, untuk sholat duhur ini ada qobliyah dan juga ba'diyah. Nah, untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan qobliyah duhri raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, untuk selanjutnya yaitu niat sholat ba'diyah duhri. Itu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'diyah duhri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, untuk selanjutnya yaitu sholat asar. Nah, sholat asar ini adanya sholat qobliyah saja di awal sebelum sholat asar. Yaitu niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan qobliyah asri raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, sesudah sholat asar itu tidak ada sholat ba'diyah asri. Tidak ada sholat ba'diyah asar. Setelah asar itu ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini adanya yaitu ba'da sholat maghrib, yaitu qobliyah. Ba'diyah. Mohon maaf, ba'diyah maghrib. Nah, qobliyah maghrib itu tidak ada. Niatnya untuk ba'diyah maghrib Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'diyatul maghribi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tuh. Dan yang terakhir yaitu di sholat isya. Di sholat isya ada qobliyah dan juga ba'diyah, dua-duanya ada. Yang pertama niatnya
yaitu qabliyah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan qabliyah isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu niat ba'diyatul isya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan ba'diyatul isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk sholat rawatib. Secara umum, secara khusus juga untuk tata cara sholat rawatib itu sama untuk bacaannya, ya sama. Nah, seperti sholat-sholat pada umumnya. Nah, setelah sholat rawatib ini ada sholat duha. Nah, bagaimana sih tata cara sholat duha? Nah, secara khusus sholat duha itu adalah sholat untuk memohon rezeki yang dilimpahkan rezekinya. Untuk tata cara sholatnya itu sama halnya dengan sholat fardu. Untuk bacaan sholatnya ya, dan juga tata caranya itu sama seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan itu adalah di niatnya saja. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ada yang membedakan di sholat duha. Sholat duha ini dikerjakan yaitu di waktu pagi hari. Ya. Di waktu pagi hari sampai sekitaran itu jam 10 atau jam 11-an. Itu. Setelah itu tidak ada sholat duha. Waktunya itu di sekitaran situ. Dan yang selanjutnya yaitu di sholat tahajud. Sama halnya dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat tahajud untuk tata cara gerakannya dan juga doa-doanya itu sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Nah, untuk niatnya sendiri itu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan sholat tahajud. Nah, untuk sholat hajat ini adalah meminta supaya hajatnya dikabulkan. Itu secara spesifik juga atau secara umum. Untuk tata caranya tidak jauh berbeda dengan sholat pada umumnya. Dan untuk niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal hajati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk niatnya sholat hajat. Untuk tata cara dan gerakannya itu sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Nah, kita masuk ke sholat selanjutnya yaitu sholat gerhana bulan. Nah, untuk sholat gerhana bulan ini agak berbeda secara khusus agak berbeda tata caranya dengan sholat-sholat pada umumnya. Nah, di sholat gerhana bulan, ya kan, untuk tata caranya sendiri itu yang pertama ini harus terjadi yang namanya gerhana bulan. Ya, harus terjadi yang namanya gerhana bulan. Nah, setelah terjadi gerhana bulan, maka dianjurkan untuk menunaikan sholat. Nah, sholat ini wajib berjamaah. Ya, sholat untuk wajib berjamaah. Nah, untuk rangkaian tata caranya yang pertama dari sholat gerhana itu adalah takbiratul ihram. Nah, sholat gerhana ya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, doa iftitah itu kabiro alhamdulillah katsiro sampai seterusnya. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat. Nah, surat-suratnya ini disunahkan menggunakan surat-surat yang panjang. Nah, setelah pembacaan surat kan ruku'. Nah, setelah itu ruku'. Nah, setelah ruku' ini berdiri lagi. Nah, berdiri lagi membaca doanya itu. Nah, setelah itu tidak langsung sujud, tapi ruku' kembali. Setelah ruku' kembali, lalu berdiri lagi
dan setelah itu sujud. Nah, itu untuk sholat gerhana. Ini kan 2 rakaat. Sholat gerhana bulan itu 2 rakaat. Rakaat pertama dan rakaat kedua itu sama tata caranya, yaitu dilaksanakan dengan 2 kali rukuk. Itu untuk sholat gerhana bulan. Nah, untuk sholat gerhana matahari ini sama pelaksanaannya dengan sholat gerhana bulan. Itu yang membedakan ini adalah kalau sholat gerhana matahari itu dilakukan pada saat gerhana matahari, ya. Tuh, untuk sholat gerhana matahari dan bulan itu dilakukan dengan cara 2 kali rukuk di masing-masing rokaatnya. Dan disunahkan untuk menggunakan surat-surat yang agak sedikit atau agak panjang gitu. Nah, untuk niatnya sendiri ini juga hampir sama namun berbeda. Ada li kusufi dan ada li khusufi. Ya, kusuf dan juga khusuf, kha dan juga kaf. Nah, untuk sholat gerhana gerhana bulan, ya, kita ke bulan dulu. Bulan itu kan bahasa Arabnya kan komarun. Komarun, komar, komar, komarun. Nah, untuk niatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal likusufil komari, ya, likusufil komari. Rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk niatnya sholat gerhana bulan. Nah, untuk sholat gerhana matahari ini memakai kha. Nah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li khusufis syamsi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan itu untuk sholat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Hal yang membedakan itu ada di 2 kali rukuk di dalam masing-masing rokaatnya. Nah, sholat gerhana matahari ini matahari dan bulan secara spesifik, ya. Kedua sholat ini dilaksanakan dengan cara berjamaah, ya, dengan cara berjamaah dan ada khutbahnya. Nah, khutbahnya dilakukan setelah atau sesudah, sebelum atau sudah sholat. Ini khutbahnya itu dilakukan setelah sholat, ya. Khutbahnya itu dilakukan setelah sholatnya sudah selesai semua, tata caranya lah di situ ada khutbahnya, baik di gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Nah, kita lanjut ke tahapan sholat yang selanjutnya, yaitu sholat istikharah. Nah, sholat istikharah ini secara umum juga untuk tata caranya itu tidak jauh berbeda atau sama dengan sholat-sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, niatnya ini Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunatan istikharati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ini istikharah. Nah, itu selanjutnya yaitu untuk sholat Id. Nah, sholat Id ini itu ada 2, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri dilakukan setelah menunaikan ibadah puasa, yaitu dirayakan dengan sholat Idul Fitri atau hari kemenangan. Untuk niatnya sendiri. Nah, untuk niatnya sendiri yaitu usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, ada secara
spesifik juga ya, tata cara dari sholat Idul Fitri ini tentu ada perbedaannya dengan sholat-sholat pada umumnya. Di mana sholat untuk Idul Fitri ini adalah sholat yang wajib dilaksanakan dengan cara berjamaah, ya kan? Dengan cara berjamaah. Nah, yang pertama itu adalah diawali dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram setelah itu membaca takbir. Ya, setelah takbiratul ihram yang pertama, yang selanjutnya itu adalah membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi, misal ya saya contohkan Allahu Akbar. Setelah itu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama. Nah, setelah membaca takbir sebanyak 7 kali, lanjut membaca doa iftitah untuk rakaat pertama. Setelah itu membaca surat Fatihah, dilanjutkan surat. Nah, sampai serangkaian seterusnya seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan itu di awalnya saja, yaitu membaca takbir sebanyak 7 kali setelah membaca takbiratul ihram. Itu. Nah, untuk rakaat kedua ini takbirnya nggak sebanyak di rakaat pertama, di mana di rakaat kedua untuk sholat Idul Fitri takbirnya itu hanya 5 kali saja. Ya, 5 kali saja. Jadi rakaat pertama itu 7, di rakaat kedua itu takbirnya sebanyak 5. Itu untuk tata caranya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha ini untuk sholat Idul Adha ini yang dilaksanakan pada saat hari raya haji, ya, yaitu atau hari raya kurban. Nah, secara umum juga agak berbeda tata cara sholatnya dengan sholat pada umumnya. Sama, tapi sama dengan sholat Idul Fitri, tidak ada bedanya. Untuk sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri, ada Idul Fitri dengan Idul Adha itu tata caranya adalah sama. Yang membedakan adalah momennya. Sholat Idul Adha niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu untuk sholat, untuk niat dari sholat Idul Adha itu sendiri, ya. Itu. Nah, jadi sama. Nah, sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha ini adalah sholat berjamaah dengan diadakan khutbah. Jadi tata caranya itu sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha ini dilaksanakan terlebih dahulu sholatnya. Nah, setelah sholatnya selesai, nah di situ baru khutbah atau khatibnya menaiki mimbar melaksanakan khutbah. Itu. Jadi khutbahnya terletak di sesudah menunaikan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu tadi. Nah, selanjutnya ini adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan apabila ada gerakan sholat, ya, ada gerakan sholat atau serangkaian dari tata cara sholat itu yang ketinggalan atau kelupaan. Nah, misal contohnya di dalam sholat duhur ini lupa untuk menjalankan atau lupa untuk tahiyat awal atau duduk tasyahud awal. Ini lupa. Nah, tidak perlu mengulang gerakan, cukup di akhir, ya kan? Di akhir sebelum salam ini sujud. Nah, sujud apa bacaan yang dibaca? Bacaannya yaitu adalah Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk tahiyat akhir. Setelah itu salam. Nah, cukup simpel sekali untuk cara sujud sahwi.
itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sholat jenazah. Nah, sholat jenazah tata caranya ini jauh berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Nah, saya jelaskan dari yang pertama. Sholat jenazah niatnya ya. Sholat jenazah